Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling mari kita meninggalkan dendam, iri, pertengkaran yang merusak hubungan. Kristus mempersatukan, mengikat persekutuan yang teguh dan bertahan. Renungan harian untuk tanggal 22 April 2025 diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Paulus menunjukkan kepada Timotius terkait tentang syarat menjadi hamba Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ternyata jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan secara umum. Orang berpikir bahwa untuk menjadi hamba Tuhan yang diutamakan adalah menjadi sosok yang sangat pintar, yang memiliki cara berpikir logis yang luar biasa. Tetapi ternyata kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Hal yang pertama sekali yang ia katakan adalah, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Bahwasanya ketika kita memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, yang pertama sekali prinsipnya adalah kita bukan orang yang suka bertengkar. Mengapa demikian? Karena jika kita adalah orang yang pintar tetapi kita memiliki niatan lain, bukankah kita menjadi orang yang mencerai-beraikan? Paulus menekankan pertama sekali sebelum kepada cakap mengajar adalah hamba yang tidak suka untuk bertengkar. Mengapa demikian? Karena tugas panggilan yang disampaikan oleh Allah kepada hamba-hamba Tuhan itu adalah untuk memanggil. Bagaimana mungkin kita dapat memanggil jika kita adalah pribadi yang suka untuk bertengkar? Ketika terjadi pertengkaran, yang terjadi adalah pemisahan diri. Dan inilah akibatnya banyak orang yang gagal mengikut Kristus karena ada orang yang mempergunakan cara berpikirnya sendiri, memaksakan kehendaknya dengan melakukan kekerasan. Dan itulah yang menjadikan mereka menjauh dari Kristus karena mereka tidak mendapatkan teladan. Dan kemudian Rasul Paulus menekankan bahwasanya syarat mutlak menjadi hamba Allah adalah cakap mengajar. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena ternyata hal yang utama yang ingin dilakukan oleh para hamba-hamba Allah adalah disebut untuk memberdayakan jemaat tersebut sehingga mereka dipersiapkan untuk melayani. Bagaimana mungkin saudara dapat melayani Tuhan, melayani sesama, jika saudara tidak mendapatkan pengajaran di sana?
Pengajaran itu harus memampukan seseorang menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Murid-murid Yesus, mereka bersama-sama dengan Yesus Kristus 3 tahun lamanya. Mereka belajar. Dan kemudian setelah mereka belajar, akhirnya Rasul Petrus menyatakan sebuah kalimat yang luar biasa ketika ia berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Itu adalah penegasan kata-kata yang disampaikan oleh murid yang sungguh-sungguh belajar. Tentu ada interval waktu di mana ia sampai kepada keputusan itu. Dan ini juga yang menjadi sangat penting terkait tentang menjadi hamba Allah. Cakap mengajar adalah hal yang mutlak, bahwa firman Tuhan itu harus diajar dan disampaikan dengan baik. Bukan hanya mengandalkan pikiran semata, tetapi memang kita sedang mengandalkan pikiran Kristus yang dinyatakan kepada kita lewat firman Tuhan. Dan menyelami firman Allah ini bukanlah hal yang bersifat kedagingan, tetapi ada Roh Allah yang ternyata menolong kita untuk memahaminya. Dan bagian yang kedua memang terpotong dikatakan sabar. Sabar menjadi prinsip yang penting dalam pelayanan ini. Kita melihat murid-murid Yesus Kristus, mereka memiliki background yang jika boleh kita katakan bukan seperti kita SDM-nya. Mereka berada pada SDM yang kita katakan relatif rendah. Mereka adalah para nelayan. Tetapi jangan pernah menganggap rendah kepada mereka yang bekerja sebagai nelayan. Mereka memiliki kesabaran. Dan ketika mereka mengarungi lautan, mereka terus menurunkan jala mereka, tidak mendapatkan, menurunkan lagi, dan akhirnya terus melakukannya. Ketika mendapatkan hasil, mereka akhirnya menikmati apa yang mereka boleh kerjakan. Jika kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak sabar, maka kita tidak akan mendapatkan hasil. Ini harus terjadi secara terus-menerus. Bagaimana kita menguji kesabaran kita? Tentu kita harus menjadi orang-orang yang pertama sekali belajar dari Kristus, dan kemudian kita menguji itu kepada diri kita. Apakah kita sudah boleh dikatakan sebagai pengikut Kristus? Jika aku masih belum bisa menahan emosi, menahan amarahku, tentu aku harus mengintrospeksi diriku. Lihatlah apa yang terjadi kepada Paulus. Saulus sebelum bertobat, dia adalah orang yang sangat berapi-api untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi setelah dia bertobat, lihatlah, dia akhirnya berapi-api untuk menginjili orang-orang. Dia menjadi orang yang paling sabar. Awalnya, dia adalah orang yang keras sekali, yang mempergunakan tangan besi. Tetapi setelah pertobatannya dan menjadi hamba Tuhan, dia sangat sabar sekali. Dan bahkan dia rela diolok-olok. Dia bahkan rela dihina, dan bahkan dia rela memberikan hidupnya lewat kematiannya karena dia berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, saudara adalah milik Allah, saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita membekali diri kita dengan firman Tuhan, sehingga kita dapat mengajarkannya kepada orang lain, sehingga orang-orang di sekitar kita tidak mendapatkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan ini. Engkau mengingatkan kami lewat hamba-Mu Paulus bahwa kami harus membekali diri kami sehingga kami dapat cakap mengajar. Tetapi yang terpenting ya Bapa, Engkau mengingatkan kami supaya kami bukan menjadi hamba-hamba yang suka bertengkar, karena Engkau tidak menginginkan domba-dombamu itu tercerai-berai. Tetapi kami, Engkau ingatkan supaya memiliki hati seperti Kristus, bahwasanya kami ingin membawa kembali dan mengumpulkan, bukan untuk mencerai-beraikan. Pelihara hidup kami Bapa, supaya kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.